가지고 더 잘하겠다는 생각이 심적으로 상당히 부담이 있었다고 지금 말씀드리고, 또 뭐 선수들하고 할 때는 가장 멘탈적인 거를 가장 많이 얘기하고. Dalam beberapa waktu terakhir harus diakui kalau pesona timnas Indonesia memang sedang naik. Dimana itu nggak cuma dari tim secara umum, tetapi juga dari para pemainnya. Ya, dengan meningkatnya kualitas tim nasional tak bisa dipungkiri, kualitas para pemain Garuda juga tak bisa dipandang sebelah mata. Nah, tanpa melihat mana pemain keturunan ataupun lokal, semua pemain memiliki kelebihannya di posisinya masing-masing. Bahkan terkhusus di posisi penjaga gawang, pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bong-soo memuji deretan kiper yang berlaga di kancah sepak bola nasional seperti Hernando Ari, Nadeo Argaminata, sampai Dava Fasha. Bong-soo diketahui memang sudah menjadi pelatih kiper tim Merah Putih selama 3 tahun, di mana selama mengasuh pasukan bawah Mistar, Bong-soo sudah bertemu dengan sederet penjaga gawang baik di skuad senior maupun kelompok umur. Pria yang pernah menjadi penjaga gawang timnas Korea Selatan dari era 1980-an hingga 1990-an itu menilai bahwa kiper-kiper Indonesia memiliki potensi yang cukup api. Ya, meskipun dengan postur yang tidak terlalu tinggi, tapi dinilainya hal itu tidak menghadirkan masalah besar. Bagi Coach Bong-soo ada kemampuan lain yang patut juga untuk dipertimbangkan sebagai orang terakhir sekaligus orang pertama dalam proses pembangunan serangan. Jadi meski tak memiliki postur tinggi seperti para pemain di luar sana, para kiper di Indonesia tetap memiliki potensi untuk menjaga tembok pertahanan akhir di dalam skuad. Di Korea juga ada banyak pemain bertubuh kecil yang sukses. Di Indonesia pun begitu, meskipun kiper di sini banyak yang bertubuh kecil, mereka cukup berani dalam menguasai bola. Dan sementara itu di ajang terdekat yakni Piala AFF, pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong diketahui telah memanggil 4 nama kiper timnas Indonesia dan bahkan telah mencoret 1 nama kiper yang akan dibawa ke skuad final. Ya, dari 33 nama pemain, Coach Sintayong harus mencoret 7 nama punggawa, yang mana diantaranya ialah Made Tito, Zaki Ashraf, Alfonso Aib, dan Arsa Ahmad yang cedera. Kemudian berikutnya ada Ivar Jenner dan Justin Hubner yang kemungkinan besar tidak bisa bergabung ke skuad AFF nanti. Dan nama terakhir merupakan 1 kiper timnas Ikram Al-Ghifari yang tidak dibawa karena masalah taktik. Diketahui bahwa awalnya Sintayong memanggil 4 nama kiper untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang sekaligus untuk diseleksi. Pada gelaran Piala AFF ini, pelatih asal Korea Selatan itu hanya membawa 3 kiper saja, yakni Cahya Supriyadi, Dava Fasha, dan juga Erlangga Setio. Nah, dicoretnya Ikram Al-Ghifari dari skuad final ini tak terlepas dari alasan taktik yang hanya diketahui oleh Coach Sintayong dan pelatih kiper Kim Bong-soo. Ya, dengan tak dibawanya Ikram Al-Ghifari ke AFF ini menjadikan nama Cahya Supriyadi mencuri perhatian publik sebab kiprahnya yang sempat tampil gemilang bersama timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022. Cahya mencuri perhatian dengan menjaga gawangnya tetap perawan dalam beberapa pertandingan penting di Piala AFF U19 2022, yang mana dalam 3 fase grup A, ia berhasil mencatatkan 2 kali clean sheet saat melawan Vietnam dan Thailand, serta meraih kemenangan telak 7-0 atas Brunei Darussalam. Karena ini, Cahya diharapkan dapat meneruskan performa gemilangnya di Piala AFF 2024 nanti. Sebab banyak yang percaya dengan pengalaman yang semakin bertambah, Cahya pun akan semakin menjadi penjaga gawang andal di tingkat senior. Apalagi di level klub, Cahya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuannya, di mana bersama Persija Jakarta ia mendapatkan kesempatan berharga untuk bermain di level lebih tinggi yang akan membantu pengalamannya sebagai kiper skuad Garuda.
Pengalaman berharga di klub sebesar Persija akan semakin mempersiapkan Cahya untuk tampil lebih baik di Timnas Indonesia, yang mana dengan kemampuan luar biasanya dalam menjaga gawang dan mental baja ketika melakoni pertandingan besar, Cahya pun diyakini siap menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Besar harapan dia bisa membantu Timnas Indonesia untuk mencetak sejarah menjuarai Piala AFF level senior untuk pertama kali. Nah, selain Cahya Supriyadi yang digadang bisa menjadi juru penyelamat tim Merah Putih di AFF nanti, kiper PS Riau Erlangga Setio juga bisa menjadi opsi dengan postur tubuhnya yang menjulang tinggi. Jelas dipanggilnya Erlangga Setio untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang bergengsi seperti Piala AFF ini tentunya bukan tanpa alasan. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong mencerminkan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh pemain kelahiran Jember ini. Ya, Erlangga dikenal tidak hanya memiliki kemampuan refleks yang bagus, tetapi juga keahlian dalam merorganisasi lini pertahanan tim. Dengan tinggi badan 1,97 meter, Erlangga yang menjadi salah satu kiper tertinggi di Indonesia benar-benar memungkinkan dirinya untuk tampil dominan di kotak penalti. Bahkan dalam pernyataannya, Sintayong mengungkapkan bahwa ia sangat yakin dengan kemampuan Erlangga untuk bersaing di level internasional. Coach Shin percaya dengan kualitas yang dimiliki Erlangga, yang mana selain dengan postur tubuh yang tinggi, dia pun memiliki keunggulan dalam mengatasi bola-bola atas. Memang patut diakui bahwa pemanggilan pemain terkhusus posisi kiper yang dipilih oleh Coach Shin ini tak ada yang kaleng-kaleng. Nah, untuk nama terakhir yang dibawa Coach Shin yakni Dava Fasha. Ia juga merupakan talenta muda yang memiliki postur ideal dan menjadi simbol harapan di bawah Mister Garuda. Ya, penjaga gawang utama di Borneo FC itu sudah memulai karir internasionalnya pada 2023 ketika ia dipanggil untuk bergabung dengan Timnas U20. Debutnya di tim nasional terjadi pada laga persahabatan melawan Fiji U20, di mana Indonesia menang dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan solidnya saat itu membuka jalan untuk keterlibatannya di ajang internasional lainnya, termasuk menjadi bagian dari skuad Timnas U23 untuk Piala Asia U23 di Qatar. Ya, meskipun belum mendapatkan banyak menit bermain, tapi kehadirannya di skuad menunjukkan kepercayaan pelatih Sintayong terhadap potensinya. Dengan usia muda dan pengalaman internasional yang terus bertambah, Dava digadang bakal menjadi kiper andalan Indonesia dalam berbagai kompetisi, sekaligus menjadi titisan seniornya Marten Pas di masa depan. Tentu menilik peta kekuatan yang ada di pos penjaga gawang Timnas Indonesia ini membuktikan kalau sejatinya tim Merah Putih tak kekurangan talenta muda berbakat. Belum lagi nama-nama senior seperti Hernando Ari, Nadeo Argaminata, Adi Satrio hingga Marten Pas pastinya makin membuktikan bahwa kekuatan sektor belakang Timnas benar-benar banyak. Karena inilah pelatih kiper Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon menilai kalau persaingan di bawah mister gawang Timnas Indonesia ini semakin ketat dengan kemampuan antar pemain yang tidak kalah bagusnya. Meski tak bisa dipungkiri kalau kualitas Marten Pas masih jauh di atas pemain lain, namun persaingan ini cukup positif karena pemain akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik di atas lapangan. Iya, saat ini memang kiper Timnas Indonesia sangat ketat untuk bersaing. 3 kiper dari Liga 1 tidak kalah juga dari Marten Pas, jadi sangat kompetitif untuk posisi kiper. Hal ini akan jadi hal yang positif bagi tim. Ya, terlepas dari apapun, dengan adanya persaingan ketat antar pemain di satu posisi ini bisa menjadikan para punggal Garuda makin semangat dan serius dalam menembus posisi utama. Dengan mental apik yang ada sekarang pun dapat dipastikan kalau ini dapat meningkatkan kualitas dan permainan para pemain Timnas Indonesia sendiri. Besar di sayapmu, tak terhitung angin melawan, Garuda tetap mengepak maju. Kita satu dalam mimpi.